Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator asam basa atau alat dan bahan apa saja yang dapat kita gunakan untuk menentukan sifat asam atau basa dari suatu larutan gitu. Yang pertama ini ada kertas lakmus. Ya, kita mungkin sudah sering sekali ya mendengar istilah kertas lakmus gitu. Kertas lakmus yang secara umum ya, itu ada dua jenis. Yang pertama ada lakmus biru, kemudian ada lakmus merah. Kertas lakmus itu bentuknya seperti ini nih, kertas panjang aja gitu. Kalau misalkan biru, berarti warnanya biru seperti ini. Kalau merah, merah berarti gitu. Kemudian kertas lakmus biru ketika dilarutkan ke dalam basa, dia akan tetap biru. Sedangkan ketika dicelupkan ya ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan berubah menjadi merah. Gitu. Kemudian untuk kertas lakmus merah ketika dicelupkan ya maksudnya ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya akan tetap berwarna merah. Gitu ya, ini mah gampang. Kalau misalkan kita mau mengukur sifat ya asam atau basa gitu. Jadi tinggal dilihat aja warnanya. Tapi kekurangan dari kertas lakmus ini kita hanya tahu nih sifat asam atau basanya aja dari suatu larutan. Kita nggak bisa tahu nih pH-nya 1 kah, 2 kah, atau 3 dan seterusnya, itu nggak bisa. Selanjutnya, ini ada kertas lakmus jenis lain ya. Yang ini. Jenis kedua, ini bisa menentukan pH dari 1 sampai 14. Tapi bulat aja gitu. Maksudnya bulat tuh bilangan bulat ya. Nggak bisa nentuin yang koma-koma. Gitu. Jadi kertasnya ini yang berwarna kuning ini dicelupkan aja ke dalam larutan yang ingin diuji, kemudian hasilnya itu dicocokkan warnanya. Kalau misal warnanya mirip dengan yang ini nih, dengan oranye yang ini, berarti pH-nya adalah 5 gitu. Atau misal ketika dilarutkan warnanya mirip nih dengan garis yang ini, berarti pH-nya 12 gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan lakmus universal. Ini bentuknya seperti ini. Cara kegunaan ya sama, bisa menentukan pH dari 0 sampai 14 gitu. Tapi sama-sama bulat, bilangan bulat doang gitu, dari 0 sampai 14. Nggak bisa nih kita nentuin koma-komanya berapa gitu. Untuk cara kerjanya sama kayak yang lain. Jadi kertasnya ini dicelupkan ke dalam larutan, nanti hasil warnanya yang terbentuk itu apa, langsung dicocokkan nih dengan warna-warna di sini. Gitu. Nah, ini tempatnya kalau dibalik di belakangnya ya. Ini ada lanjutannya, ada 8 sampai 14. Dan kalau di yang depan ini cuma 0 sampai 7 nih. Yang dibaliknya itu ada 8 sampai 14. Jadi warna yang terbentuk seperti apa tinggal dicocokkan aja nih dengan list-list warna yang sudah tersedia. Gitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan indikator alami. Maksudnya indikator alami adalah indikator yang bahannya itu terbuat dari bahan-bahan alam. Gitu. Misalnya ada kunyit. Kemudian ini ada bunga sepatu. Kemudian ini ada bougainville atau bunga kertas ya. Kemudian ini ada kol merah. Gitu. Jadi setiap tanaman ya, setiap tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan indikator ini dapat berubah warna ketika dicelupkan atau direaksikan dengan larutan yang bersifat asam atau basa gitu. Misal kubis merah. Kubis merah ketika diekstrak nih
diekstrak tuh maksudnya diambil cairan warnanya ya. Gitu. Biasanya dilakukan pengulekan kemudian dilarutkan dengan alkohol gitu. Nah, warna aslinya itu ungu. Tapi ketika dicelupkan atau dilarutkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dia akan berubah warna menjadi merah muda. Sedangkan ketika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, dia akan berwarna hijau. Gitu. Selanjutnya bunga sepatu. Aslinya warna merah, tapi ketika berada di larutan asam, dia akan berwarna merah tua. Sedangkan basa ini akan berwarna kuning. Gitu. Nah, biasanya untuk pengukuran ini ya, asam dan basa menggunakan indikator alami itu menggunakan plat tetes. Gitu. Jadi, larutan sampelnya nih diteteskan aja nih ke dalam plat-plat di sini. Ditetesin, kalau udah, terus kemudian ditetesin juga indikatornya. Gitu, perubahan warna yang terjadi nanti dicatat. Gitu, kemudian bisa disimpulkan larutannya itu atau larutan sampelnya bersifat asam atau basa. Gitu. Selanjutnya ada indikator non alami, maksudnya adalah mirip kayak tadi tapi ini bukan terbuat dari alam gitu ya. Nah, ini biasanya bisa dijadikan indikator pada titrasi. Udah pernah kan ya titrasi? Jadi setiap zat nih, misal MO atau metil jingga, metil merah, bromtimol biru, PP, itu akan menghasilkan warna ya, akan berubah warnanya di pH-pH tertentu. Gitu. Misal metil jingga, perubahan warnanya dari merah ke kuning. Artinya, nih pada pH di bawah 3,1 ya, akan berwarna merah. Sedangkan ketika MO ini diteteskan ke dalam larutan yang pH-nya itu di atas 4,4, dia akan berwarna kuning. Gitu. Nah, ketika metil jingga ini diteteskan ya ke dalam larutan di antara ini yang pH-nya di antara 3,1 sampai 4,4, maka warnanya adalah warna transisi dari merah ke kuning, yaitu jingga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di bawah 3,1 akan berwarna merah, di atas 4,5 akan berwarna kuning, sedangkan di pertengahannya nih di antara 3,1 dan 4,4 dia akan berwarna jingga atau warna transisi dari merah ke kuning. Gitu. Kemudian untuk metil merah juga sama, berarti kalau diteteskan ke dalam larutan yang pH-nya itu di bawah 4,4 akan berwarna merah, sedangkan ketika diteteskan ke dalam larutan yang pH-nya di atas 6,2 akan berwarna kuning. Gitu. Sedangkan di antaranya nih di antara 4,4 sampai 6,2 akan berwarna jingga juga ya, sama. Warna transisi dari merah ke kuning. Itu jingga. Warna-warna yang senja-senja gitu. Mirip-mirip lah ya. Kemudian untuk BTB dan PP juga sama ya, berarti kalau di bawah 6,0 akan berwarna kuning, di atas 7,6 akan berwarna biru. Sedangkan transisinya berarti warna hijau ya. Tuh, selanjutnya kalau yang PP berarti kalau di bawah 8,3 tidak berwarna ya. Ini contohnya nih. Tidak berwarna. Kemudian kalau di atas 10 akan berwarna merah ungu. Sedangkan transisinya nih antara 8,3 sampai 10 itu akan berwarna merah. Merahnya tuh sangat muda sekali ya, hanya seulas aja. Gitu. Nah, biasanya indikator-indikator ini bisa digunakan sebagai titik akhir titrasi. Titrasi. Misal PP, ini biasa digunakan untuk penetralan ya, indikator titrasi asam basa. Asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau misalkan MO dan MM itu kan trayek pH perubahannya dari 3,1
sampai 4,4 berarti kan masih basah ya, masih asam. Nah, kalau masih asam berarti bisa digunakan untuk titrasi asam kuat dengan basa lemah gitu. Kemudian penggunaan indikator non alami yang ini nih bisa juga digunakan untuk memperkirakan pH gitu, memperkirakan pH. Misal gini, suatu larutan akan memberikan warna kuning. Warna kuning ketika diteteskan dengan indikator MO. Gitu. MO dan MM. Serta memberikan warna merah, memberikan warna biru dengan BTB. Sementara itu, ketika dilarutkan, ketika diteteskan ya dengan indikator PP, warnanya adalah tidak berwarna. Kemudian soalnya adalah perkirakan pH-nya. Berarti kalau kayak gini, kita bisa nih bikin garis. Garis ini maksudnya adalah di sini 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Kita lihat di soalnya. Ketika ditetesi MO dan MM, warnanya kuning. Berarti kita lihat MO kuning, berarti pH-nya di atas 4,4 gitu kan ya. Nih, berarti di atas 4,4, berarti kita bisa tarik garis ke sini. Karena kan di atas 4,4. Berarti lebih dari 4,4. Disinilah ya 4,4. Kemudian dengan MM juga sama, warnanya kuning. MM warna kuning itu di atas 6,2. Berarti di sini ya 6,2. Tarik garis. Kemudian dengan BTB itu berwarna biru. Nih, kalau biru berarti di atas 7,6 ya. 7,6 di sini. Tarik garis di atas. Kemudian dengan PP itu tidak berwarna. PP tidak berwarna berarti pH-nya di bawah 8,3 nih. Di bawah 8,3. Nah, ya udah deh. Kita tarik garis yang semuanya itu kena. Berarti pH-nya antara 7,6 sampai 8,3. Gitu. Jadi indikator ini bisa digunakan untuk memperkirakan pH. Jadi sama caranya, harus ditetesi terlebih dahulu larutan sampelnya gitu agar dapat diketahui perubahan warna yang terjadi. Setelah itu dibikin aja trayek pH-nya gimana. Tinggal diarsir yang semuanya itu dapat gitu. Selanjutnya ada juga alat yang disebut dengan pH meter. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Jadi kalau ini gampang aja, tinggal dicolokin ke listrik ya, ke sumber arus listrik, kemudian larutan sampelnya diletakkan, kemudian ini pensil ininya diturunin aja gitu. Jadi nanti otomatis pH-nya akan terbaca di layar seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan pH meter seperti ini, pH pasti dari larutannya itu akan kedetek ya. Maksudnya koma-komanya pun juga kebaca. Misal 0,15 atau 1,15 itu akan terbaca langsung gitu.